Perkenalkan, nama saya Nur Edi Sumantri dari Siwangi. Ingin mengobservasi ke wawancara tentang pendampingan pembelajaran daring oleh pihak sekolah. Untuk pertanyaannya, yang pertama, apa persiapan yang Ibu lakukan saat melakukan pembelajaran daring? Ya, Ibu coba menjawabnya ya. Untuk persiapan yang harus dilaksanakan sebagai guru, terutama Ibu juga sebagai guru olahraga, ya banyak ya. Tapi Ibu akan sebutkan yang pokoknya saja. Yang pertama yaitu program tahunan. Kalau sekarang semester 1 berarti harus membuat program semester ya. Terus yang kedua silabus. Yang ketiga RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP-nya juga ya sekarang ada namanya RPP daring. Terus yang keempat yaitu daftar KKM kriteria ketuntasan minimal. Terus daftar hadir ya, daftar hadir dan daftar nilai. Nah, itu diantaranya yang pokoknya saja. Jumlahkan kurang lebih 20 itu persiapan yang harus disiapkan. Itu aja ya. Selanjutnya, apa media yang digunakan waktu proses daring? Medianya ya HP melalui WA group. Terus kalau Ibu ya HP aja. Terus nanti kalau memberi pelajaran tugasnya melalui WA group. Tetapi kalau misalkan ada anak yang tidak mempunyai HP, jadi pembelajarannya secara luring. Ya. Yang terakhir, apa ada kendala yang Ibu rasakan waktu proses daring? Kendalanya banyak sih ya kalau untuk pembelajaran secara daring itu, karena tidak semua orang tua ya mempunyai HP, karena di sekolahan Ibu itu ekonominya itu kelas menengah ke bawah ya, kebanyakan yaitu bekerja kan di pabrik. Jadi karena situasi COVID ini, jadi banyak orang tua yang di PHK ya, yang dikeluarkan dari pabrik, maka dia itu untuk sehari-hari juga nggak punya, apalagi untuk beli HP. Nah itu makanya sebelum ya. Yang terakhir, apa ada kendala yang Ibu rasakan waktu proses daring? Kendalanya banyak sih ya kalau untuk pembelajaran secara daring itu, karena tidak semua orang tua ya mempunyai HP, karena di sekolahan Ibu itu ekonominya itu kelas menengah ke bawah ya, kebanyakan yaitu bekerja kan di pabrik. Jadi karena situasi COVID ini, jadi banyak orang tua yang di PHK ya, yang dikeluarkan dari pabrik, maka dia itu untuk sehari-hari juga nggak punya, apalagi untuk beli HP. Nah itu makanya sebelum pembelajaran dimulai, Ibu suka mendata dulu orang tua siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Berapa orang yang mempunyai HP, berapa orang yang tidak mempunyai HP. Ya, jadi tidak secara daring keseluruhannya, ada luringnya, ada kombinasi antara daring dan luring. Begitu dari Ibu. Kayaknya udah cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mengganggu waktu Ibu. Ya nggak apa-apa. Ibu juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan dari Adek Nuryadi. Langsung ke pertanyaan. Ya, apa yang disiapkan Ibu dalam pembelajaran daring selama masa pandemi? selama masa pandemi, yang pertama mungkin pasti perencanaan ya. Perencanaan RPP, silabus yang seperti itu pasti itu yang pertama. Terus yang kedua, saat daring itu kita perlu sekali bahan pembelajaran, mau itu digital ataupun kita print
bagikan ke siswa-siswa melalui komite kelas, atau bisa juga kita bikin video. Kalau saya kan guru agama, ada tim yang membentuk di Kota Cimahi. Untuk RPP sudah ada timnya, sudah ada silabus RPP sudah ada timnya. Kita hanya tinggal mengaplikasikan dan lebih kreatif lagi gitu RPP itu, tidak mengacu ke situ. Nah, terus untuk video pembelajaran juga sudah banyak sekarang, sudah membuat. Kita mau membuat sendiri atau mau mengambil yang lain juga bisa gitu, karena sama rata-rata kan Kurtilas itu sama ya materinya. Nah, itu mungkin yang pertama disiapkan perencanaannya berupa RPP, silabus, KKM, seperti itu administrasi pembelajaran yang pertama. Lalu yang kedua, sebelum pembelajaran kita butuh bahan ajar, baik itu video ataupun bahan ajar cetak. Yang kedua, apa media atau alat saja yang diperlukan saat pelajaran daring? Saat pelajaran daring pastinya karena daring itu dalam jaringan ya, daring itu harus memerlukan IT, ya bentuk media teknologi lah kayak HP, laptop, dan gitu pasti. Alhamdulillah kalau guru-guru di sini semuanya laptop sama HP mah ada lah. Terus sisa masa sekolah juga disediakan fasilitas wifi. Sama Kemendikbud disediakan juga kuota Kemendikbud. Hanya bulan Juli Agustus ini nggak ada, tapi kedepannya yang Agustus ada dari anggaran BOS. Untuk September katanya nanti dari Kemendikbud ada lagi. Asalkan kita dengar aja, kuotanya dipakainya untuk pendidikan gitu. Yang terakhir, apa ada kendala selama proses pembelajaran daring? Pasti banyak, apalagi di SD. Di SD itu kebanyakan anak-anak pasti dibantu sama orang tua ya. Pasti dibantu sama orang tua gitu pastinya. Untuk kelas bawah SD itu ada kelas bawah, ada kelas atas. Kelas bawah 1, 2, 3, kelas atas 4, 5, 6. Kalau kelas 4, 5, 6, kalaupun tidak ada orang tua mungkin bisa sendiri gitu. Tapi pasti orang tua teh kalau bisa mendampingi. Tapi tidak semua orang tua bisa mendampingi dengan keadaan seperti ini. Ada sebagian orang tua yang bekerja juga gitu ya, Ayah. Ada juga kalaupun didampingi orang tua, malah orang tuanya yang mengerjakan. Jadi kita mengajar orang tua ya. Ya kendala-kendala seperti lah pada umumnya. Kendala seperti itu kayak pendampingan orang tua kendalanya ya. Terus yang kedua, kendala yang paling itu teknologinya gitu, HP-nya. Mau Zoom saja ya, susah, khususnya di sini Zoom. HP-nya tidak bisa untuk Zoom karena mungkin RAM untuk Zoom itu kan ya harus besar HP-nya. Terus kuota Zoom itu kan, Zoom itu paling lama kalau yang masih ini 20 menit ya, kalau belum free yang itu gitu premium 20 menit itu tuh bisa ngabisin 1 giga sekali Zoom. Kan kuotanya nggak gampang gitu lah ya, untuk Zoom susah. Nah gitu deh, pasti itunya mah kendalanya mah. Mau Google Meet, Google Classroom, nggak bisa HP-nya. Pas dilihat ya memang HP bahasa iya mah HP kentang kayak gini. Susah gitu ya. Bukannya ya gimana lagi, memang kan kita di masyarakat itu harus mengikuti ya gimana orang tua. Kita pengen berlari tapi ternyata tidak bisa berlari karena orang tuanya itu masih berjalan gitu, masih merangkak gitu. Nah berarti kita yang harus menyesuaikan. Saya pengen pembelajarannya berupa Zoom, bla ternyata nggak bisa. Ya udah saya, berarti Zoom nggak bisa nih. Saya mau tatap muka nggak bisa nih. Berarti lewat apa? WhatsApp aja, video call. Tapi video call kan paling satu HP itu biasanya 6 ya, maksimal itu 6 orang gitu per kelompok gitu. Atau kalau enggak, kadang video call juga ada yang nggak bisa. Awal-awal COVID malah ya, saya pernah dapat murid yang punya HP
tapi saat di kameranya tuh yang burung kayak gini, burung kameranya tuh. Jadi saat difoto, dia naon, ya udah nilai kasih sayang kayak gini nih. Ya harus gimana lagi, kita harus mengikuti, harus mengerti gitu ya, harus mengerti dengan keadaan. Memang karena masa pandemi COVID ini tidak ada yang mau gitu ya, malah orang tua pengennya udahlah sekolah aja. Surat pernyataan juga pernah ditandatangani oleh orang tua, semuanya bersedia tetap muka surat pernyataan dari dinas, tapi ternyata perpanjang lagi tetap mukanya PPKM lagi yang seperti itu ya. Mudah-mudahan aja kedepannya kami berharap sebagai pendidik, berharap kedepannya pemerintah punya solusi untuk ilmu pendidikan gitu, bagaimana kedepannya, karena miris kita lihat di zaman sekarang, sekolah tidak, main iya, main bisa lanjut kan, angka COVID bagaimana, menurun tidak kan, tetap naik. Semoga kedepannya pemerintah mempunyai solusi yang terbaik untuk dunia pendidikan khususnya ya. Dan juga yang pastinya sih punya yang terbaik, solusi terbaik untuk pandemi COVID ini. Itu aja sih dari ya enggak.